Setiap manusia Allah berikan cobaan dan ujian di dalam hidupnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelahnya menyediakan jalan keluar yang terbaik. Berserah diri kepada Allah, serahkan segala urusan kepada Allah. Mungkin saja kita banyak dosa sehingga kita mendapatkan ujian, kesedihan, kesusahan dan sakit. Baru sedikit yang kita rasakan, rasa sakit yang ada di dunia ini, kita sudah lemah dan banyak berkeluh kesah. Maka bagaimana dengan sakitnya sakaratul maut yang akan kita hadapi? Maka sudah sepatutnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merenung, memohon ampun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala dosa yang hamba lakukan zahir dan batin, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Ya Allah, hamba sudah jarang bangun di malam hari sujud menangis kepadamu. Hamba sudah jarang membuka kalam suci Al-Qur'an-Mu. Ya Allah, hamba semakin jauh darimu karena kesibukan urusan duniawi. Ya Allah, berilah hidayah dan petunjuk-Mu kepada hamba, agar hamba senantiasa ingat kepadamu, beribadah kepadamu. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, hamba banyak salah dan dosa kepada orang tua hamba, kepada ayah dan ibu hamba, yang telah menjadikan hamba hingga hamba bisa sampai saat ini. Tapi hamba melupakan kedua orang tua hamba. Ya Allah, kadang-kadang orang tua berpura-pura kenyang asalkan hamba makan dan tidur nyenyak. Kadang-kadang orang tua berpura-pura tersenyum bahagia asalkan kami anaknya bisa bahagia. Ya Allah, seandainya orang tua hamba sudah tua, kakinya sudah tidak bisa lagi diangkat, ya Allah, tangannya sudah tidak bisa lagi menggendong hamba seperti hamba kecil yang ditimang-timang. Hamba mohon kepadamu, jangan kau cabut nyawa hamba sebelum kau jadikan hamba anak-anak yang soleh dan solehah. Jangan kau cabut nyawa hamba sebelum hamba membahagiakan ayah dan ibu hamba. Jangan kau cabut nyawa hamba sebelum hamba melihat kebahagiaan di wajah kedua orang tua hamba. Ya Allah, berilah kesempatan agar hamba senantiasa mencium tangan kedua orang tua hamba sebelum kau panggil mereka. Ya Allah, sebelum kau panggil mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hamba banyak menyakiti kedua orang tua hamba. Hamba banyak menyakiti dan mengecewakan hati kedua orang tua hamba. Ya Rabb, hamba ingin sekali membawa ayah dan ibu hamba untuk memandang Ka'bah-Mu yang suci, membahagiakan mereka untuk datang ke rumah-Mu. Ya Rabb, hamba mohon di sisa-sisa usia hamba, berikan kesempatan untuk membahagiakan mereka. Mereka hanya ingin hamba bahagia dan sukses, ya Rabb, maka apapun mereka lakukan. Ya Rabb, tanpa kenal waktu dan lelah, tanpa peluh dan kesah. Ya Allah, kadang terhina di mata orang lain,
dianiaya, terluka, semata-mata hanya ingin membahagiakan hamba, semata-mata hanya ingin hamba ini bahagia dan sukses ya Rabb. Mereka yang sudah meninggal dunia, jangan kau siksa akibat perbuatan salah yang mereka lakukan demi mencari nafkah untuk hamba. Jangan kau azab mereka di kuburan karena perbuatan yang hamba dilakukan di dunia ini ya Allah. Jangan kau sampaikan kabar buruk yang hamba lakukan di dunia kepada kedua orang tua hamba di kuburan ya Allah. Jangan kau siksa mereka. Mereka semata-mata ingin membahagiakan anak mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa ya Allah. Bahagiakan mereka dunia akhiratmu ya Allah. Kabulkan semua hajat mereka ya Allah. Kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka. Angkat penyakitnya ya Allah. Angkat penyakitnya ya Rabb. Bahagiakan kami semua dunia akhirat. Kumpulkan kami dunia akhirat. Jangan kau pisah-pisahkan kami ya Allah. Ya Rabb, hamba mengaku banyak salah kepada suami hamba sebagai istri ya Allah, yang seharian penuh membanting tulang mencari nafkah untuk hamba sebagai istri dan anak-anak di rumah ya Allah. Kadang hamba tidak tahu suami hamba belum makan seharian, tapi hamba kenyang di rumah. Kadang hamba tidak tahu suami hamba tidur di jalan tanpa kasur dan bantal, tapi hamba tidur di rumah dengan nyenyak ya Allah. Ya Rabb, kadang hamba tidak tahu suami hamba dicaci maki orang, dihina orang, dipukul orang, jatuh terluka, bahkan hampir merenggut nyawanya hanya demi mencari nafkah untuk hamba dan anak-anak di rumah ya Allah. Tapi kadang-kadang hamba tidak pandai mensyukuri atas yang suami hamba dapatkan ya Allah. Ampuni segala dosa yang hamba lakukan kepada suami hamba ya Allah. Ya Allah, hamba banyak salah kepada istri hamba yang begitu setia di rumah, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anak hamba. Kadang lupa makan, sakit tidak dirasakan ya Allah. Yang begitu setia kepada hamba, yang mengetahui segala kekurangan dan aib hamba, tapi begitu menutup aib hamba dan orang lain. Yang begitu setia menjalani hidup dengan hamba selama ini ya Allah, tapi kadang-kadang hamba mengotori, menodai kesetiaannya, membuat hatinya sakit, bahkan kadang-kadang hampir tidak betah di rumah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni segala dosa yang hamba lakukan kepada istri hamba, anak-anak hamba. Hamba mohon kepadamu, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Bimbing mereka untuk bisa membahagiakan hamba sebagai orang tuanya. Jadikan mereka pecinta ilmu, pecinta ulama, pecinta majelis. Sukseskan mereka, bahagiakan mereka dunia akhirat. Jangan jadikan anak-anak kami fitnah dunia dan akhiratmu ya Allah. Jadikan anak-anak kami kelak di akhirat kebanggaan kami di hadapanmu ya Allah ya Rabb. Allah ya Rahman ya Rahim, wafatkan kami dalam keadaan sujud, wafatkan kami dalam keadaan taat, wafatkan kami dalam keadaan membaca Al-Quran, wafatkan kami di dalam rumahmu yang suci ya Allah. Merasakan ketenangan dan kenikmatan zikir ibadah kepadamu, merasakan kedamaian ketika mengangkat kedua tangan dan berdoa memohon kepadamu ya Rabb. Ya Allah, jangan jauhkan hamba lagi ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, di mana ketaatan hamba penuh cacat, maka hamba memang tidak pantas untuk masuk ke dalam surgamu. Tapi sungguh hamba tidak kuasa menahan siksa api nerakamu ya Allah. Lisan hamba penuh dosa dan bohong. Hamba mohon kepadamu ketika hamba sakaratul maut,
Jangan kau beratkan lisan ini untuk menyebut nama yang suci. Jangan kau beratkan lisan ini untuk mengucapkan syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika ajal kami tiba, mudahkan lisan ini menyebut namamu yang suci. Ketika hamba sakaratul maut, ya Allah, ringankan ya Rabb. Hadirkan roh suci Nabi Muhammad. Hadirkan roh suci Nabi Muhammad. Hadirkan roh suci Nabi Muhammad di sisi hamba. Ketika hamba merasakan sakitnya sakaratul maut, memegang tangan hamba, memandang wajah hina hamba, membantu menuntun untuk mengucapkan syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga ketika hamba keluar dari dunia ini, ruh hamba dalam keadaan ringan dan mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikan tetesan air mata ini bukti hamba takut kepadamu. Jadikan tetesan air mata ini bukti hamba ingin membahagiakan orang-orang yang hamba cintai. Jadikan tetesan air mata ini bukti hamba masih merindukan dan mencintai Nabi Muhammad. Jadikan tetesan air mata ini penghapus dosa hamba, ya Allah. Jadikan tetesan air mata ini penghalang hamba dari neraka-Mu, ya Allah. Jadikan tetesan air mata ini penghapus dosa orang-orang tua hamba, ya Allah. Ya Rabb, kabulkan hajat orang tua kami, suami kami, istri kami, putra putri kami. Angkat penyakit yang ada pada kami zahir dan batin, ya Allah. Ya Allah, bahagiakan orang-orang yang ada di hati kami. Bahagiakan orang tua kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, sebagaimana Kau mudahkan kaki kami melangkah di dalam rumah-Mu ini, maka kelak mudahkan kami masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah. Sebagaimana Kau mudahkan kami berjumpa dengan orang baik, berjumpa dengan orang soleh, maka mudahkan kami kumpul bersama orang-orang soleh di dalam surga-Mu kelak, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah.